Maka tidak heran di bulan Ramadan ini hati kita lembut, ringan untuk membaca Al-Quran. Apalagi kita lihat sekarang lagi di akhir Ramadan banyak masjid-masjid musola yang mengadakan khatam Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Minimal kata ulama selama di bulan Ramadan ini satu kali kita khatam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua, keluarga kita min ahli Al-Quran, termasuk ahli Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Orang yang kedua yang dirindukan sangat oleh surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mahafizil lisan, yaitu orang yang selalu menjaga mulutnya, menjaga lidahnya, menjaga perkataannya daripada menyakiti hati manusia, hati warga. Kita boleh benci kepada maksiatnya Bapak Ibu, tapi jangan sekali-kali membenci kepada pelaku maksiatnya. Karena nanti final di kehidupan kita bukan sekarang. Berapa banyak orang yang nampak sekarang dilihat nampak seperti ahli ibadah, tapi akhir hayatnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, beliau pernah menceritakan suatu hari beliau berjalan bersama muridnya. Di tengah perjalanan beliau ketemu dengan seorang pemabuk, lagi pengen mabuk. Ini pemabuk menyetop Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang sultanul awliya, rajanya para wali pada waktu itu. Oleh murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani marah. Ini orang berani menyetop Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini rajanya wali, ini seorang ulama besar. Lalu kata Tuan Syekh, tenanglah, kita lihat apa yang dilakukan oleh pemuda pemabuk ini. Pemuda ini bertanya, wahai Syekh, saya kenal dengan Anda. Anda adalah seorang wali besar, engkau adalah seorang wali Allah, engkau adalah seorang kekasih Allah, engkau adalah seorang ahli ibadah. Saya hanya seorang pemabuk. Tapi wahai Syekh, saya ingin bertanya kepada Anda dengan 3 pertanyaan. Tolong dijawab. Itu saja permintaan saya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, silakan, tafadhol Syekh. Ini pemabuk bertanya. Yang pertama, kata pemabuk tadi, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mampukah Allah mengampuni dosa saya tiap-tiap hari mabuk, tiap-tiap hari maksiat kepada Allah? Apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Sangat mudah, tidak sulit bagi Allah mengampuni dosa-dosa. Kalau lebih besar dari itu, kalau kamu benar-benar minta ampun kepada Allah, dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pemabuk tadi, alhamdulillah. Yang kedua, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mampukah Allah Ta'ala menjadikan aku yang sekarang pemabuk ahli maksiat, dijadikannya seperti engkau menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Sangat mudah bagi Allah menjadikan seorang yang ahli maksiat dengan hitungan detik menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kata pemabuk tadi. Pertanyaan saya yang ketiga, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mampukah Allah menjadikan engkau yang sekarang sultanul awliya, rajanya para wali, dengan hitungan detik Allah jadikan ahli maksiat? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung pingsan. Tidak lama sadar, dibangunkan oleh muridnya. Beliau menangis. Dengan hati yang lembut beliau menangis. Kata muridnya, wahai guru, kenapa kau menangis? Dengan pertanyaan yang ketiga ini. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana saya tidak menangis?
Ini pertanyaan yang ketiga menggetarkan hati saya. Dia bertanya, mampukah Allah menjadikan saya yang sekarang menjadi wali Allah dengan hitungan detik dijadikan ahli maksiat? Apa jawabnya? Kata Syekh Abdul Qadir, sangat mudah bagi Allah, tidak sulit. Oleh karenanya Bapak Ibu, yang sombong dengan ibadahnya, rasakan ketika kita mampu beribadah, ini Allah, dari Allah, bukan dari kemampuan kita, bukan dari keinginan kita. Maka di akhir-akhir Ramadan ini, ketika kita mampu iktikaf, ketika kita mampu menghatamkan Al-Quran, ketika kita mampu sholat berjamaah, bersyukur. Tidak semua orang diberi oleh Allah seperti itu. Terus kita minta kepada Allah agar diberi istiqamah. Kalau di dalam hadis Nabi SAW, sabar itu terbagi tiga. Sabar ketika mendapat musibah 300 pahalanya. Sabar ketika melakukan taat 600 pahalanya. Sabar ketika meninggalkan maksiat 900 pahalanya. Yang keempat ditambah oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sabar di dalam istiqamah ibadah. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keistiqamahan kita di dalam ibadah, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi nanti selesai Ramadan pun kita istiqamah beribadah. Yang ketiga, orang dirindukan surga adalah orang yang selalu memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Beruntung kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, orang tua kita min ahli jannah, termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.